Sejarah selalu ditulis oleh peristiwa yang benar-benar terjadi. Namun, kadang satu pertanyaan sederhana mampu membuka pintu pemikiran yang jauh lebih luas. Bagaimana jika sejarah Indonesia berjalan berbeda? Bagaimana jika Indonesia bukan dijajah Belanda, melainkan Inggris? Dan lebih jauh lagi, bagaimana jika kemerdekaan Indonesia diberikan sebagai hadiah oleh Inggris, bukan direbut melalui perjuangan panjang? Inilah sebuah sejarah alternatif. Bukan untuk mengganti sejarah, tetapi untuk memahami bagaimana keputusan kekuatan besar dapat membentuk nasib sebuah bangsa. Dalam sejarah nyata, Inggris sebenarnya pernah menguasai Indonesia meski singkat. Pada awal abad ke-19, saat Perang Napoleon melanda Eropa, Inggris mengambil alih Hindia Belanda. Thomas Stamford Raffles memimpin wilayah ini dari tahun 1811 hingga 1816. Dalam masa singkat itu, Inggris membawa pendekatan yang berbeda: reformasi administrasi, penghapusan perbudakan, perubahan sistem pajak, minat besar pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan lokal. Namun, wilayah ini kemudian dikembalikan kepada Belanda. Sejarah alternatif dimulai ketika kita bertanya, bagaimana jika Inggris tidak pernah menyerahkan Indonesia kembali? Inggris memiliki pola kolonial yang berbeda dibanding Belanda. Di banyak wilayah, Inggris memberi ruang pemerintahan lokal, mengembangkan pendidikan elit pribumi, mempersiapkan transisi kekuasaan secara bertahap. Contohnya, India, Malaysia, Australia, Kanada. Dalam banyak kasus, kemerdekaan diberikan melalui negosiasi, bukan perang panjang. Dalam sejarah alternatif ini, Indonesia mengikuti pola yang sama. Bayangkan Indonesia di pertengahan abad ke-20. Inggris yang melemah akibat Perang Dunia Kedua mulai mengurangi beban kolonial. Indonesia sebagai wilayah luas dan strategis dipersiapkan menuju kemerdekaan. Namun, berbeda dengan sejarah nyata, kemerdekaan ini diberikan melalui Akta Parlemen Inggris, diserahkan secara bertahap, dipimpin oleh elit terdidik hasil sistem kolonial Inggris. Indonesia merdeka tanpa revolusi bersenjata besar. Tidak ada agresi militer, tidak ada perang mempertahankan kemerdekaan. Pertanyaannya, apa konsekuensinya? Sebagai bekas koloni Inggris, Indonesia kemungkinan besar mengadopsi sistem parlementer ala Westminster, memiliki hubungan kuat dengan persemakmuran Inggris, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa administrasi kedua. Demokrasi dibangun secara bertahap, tetapi nasionalisme tumbuh lebih lambat. Militer tidak memiliki peran dominan. Perubahan politik cenderung evolusioner, bukan revolusioner. Indonesia mungkin menjadi negara yang stabil secara politik, namun dengan identitas nasional yang berkembang perlahan. Kemerdekaan tanpa perjuangan bersenjata membawa dampak besar pada mental bangsa. Di satu sisi, pembangunan lebih stabil, infrastruktur lebih terencana, pendidikan lebih merata. Namun di sisi lain, tidak ada narasi revolusi. Pahlawan nasional lebih sedikit, rasa kebanggaan kolektif lahir lebih lambat. Identitas Indonesia terbentuk bukan melalui perjuangan berdarah, melainkan melalui proses administratif dan politik. Ini menciptakan masyarakat yang pragmatis, tetapi mungkin kurang militan dalam mempertahankan kedaulatan. Sebagai negara merdeka hadiah dari Inggris, Indonesia kemungkinan mendekati lebih dekat ke barat, tidak menjadi motor gerakan non-blok, lebih aktif dalam ekonomi global sejak awal. Namun, Indonesia juga berpotensi lebih bergantung pada bekas penjajah, kurang mandiri secara geopolitik, terjebak dalam pengaruh kekuatan besar. Kemerdekaan yang damai bukan berarti kemerdekaan yang sepenuhnya bebas. Sejarah Indonesia alternatif ini mengajarkan satu hal penting. Cara sebuah bangsa merdeka akan sangat mempengaruhi karakter bangsanya. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata melahirkan nasionalisme yang kuat. Kemerdekaan yang diberikan secara damai melahirkan stabilitas, tetapi dengan tantangan identitas. Sejarah Indonesia yang kita miliki hari ini, dengan segala luka dan pengorbanannya, telah membentuk bangsa yang berani berdiri sendiri. Dan inilah jejak waktu.
menelusuri masa lalu untuk memahami masa kini.